Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Mari sambil kita kepalkan tangan kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ada dalam hatiku. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, siapakah yang jadi lawan kita Bapak Ibu Saudara? Penderitaankah? Sakit penyakitkah? Atau apapun tidak ada. Ketika Tuhan beserta dengan kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Yes, luar biasa. Saya sangat bersyukur buat hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara kaget dan saya juga kaget ya ketika pada saat tanggal 3 Mei Bapak Gembala WA saya gitu. Tetapi saya akan bersaksi sedikit gitu tentang bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya yakin percaya ketika saya diizinkan Tuhan untuk bisa berdiri di tempat ini saat ini adalah mimbar kudus dan saya yakin percaya bukan orang yang sembarangan yang bisa Tuhan izinkan bisa berdiri di sini gitu. Dan ketika Tuhan izinkan saya percaya ada maksud Tuhan yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan. Beberapa waktu yang lalu saya akan bersaksi sedikit ya saudara dan saya percaya bahwa kesaksian ini akan menjadi kekuatan kita bersama. Di sekitar tahun 2024 sampai 2025 hampir akhir itu adalah masa-masa terendahnya kami sekeluarga. Di mana masa-masa kami seperti hilang pengharapan, seperti tidak ada jalan yang terbuka untuk kami. Semua tertutup dan mungkin saat itu kami merasakan seperti bangsa Israel yang pada saat itu dikejar bangsa Mesir dan di depannya itu laut Teberau. Bagaimana kebingungannya, bagaimana ketakutannya, karena pada saat mereka nengok ke belakang itu udah musuh. Pada saat mereka nengok ke depan itu gak mungkin laut dan mereka juga pasti mati. Dan itu pun yang kami hadapi gitu. Kami sudah bergumul, kami berdoa. Setiap malam kami membangun mezbah doa. Mungkin bagi sebagian orang tua gitu ya. Ada yang berpikir bahwa kalau anak kecil itu gak usah perlu tahu lah kesusahan orang tua gitu ya. Biarkan orang tua dengan kesusahannya dan anak biarkan berkembang dengan sendirinya. Tidak perlu tahu. Tapi tidak tahu mengapa bagi saya dan suami kami bersepakat bahwa kami mau ajak anak kami untuk doa. Walaupun pada saat itu Keira baru umur ya mungkin sekitar kelas 4 naik kelas 5 gitu. Dan kami ajak dia berdoa setiap malam. Ya walaupun dengan kadang ada drama-drama gitu ya namanya anak kecil disuruh berdoa gitu kan. Tapi kami berusaha untuk ajak dia. Kita berdoa. Di situ ada banyak pokok-pokok doa. Dan mau tidak mau dengan usianya Keira bisa tahu apa yang dialami orang tuanya. Gitu ya. Kami berdoa setiap malam. Kami menangis di hadapan Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Tuhan pertolongan kami ketika kami tidak ada jalan keluar gitu. Dan sampai suatu ketika pada saat kami berdoa menyembah Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkata kepada kami. Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang aku mengizinkan proses ini terjadi dalam kehidupan keluargamu. Karena aku ingin memakai engkau dan keluargamu untuk menjadi saksimu. Gitu. Jadi apa yang kamu alami saat ini itu tidak akan berlangsung lama. Aku akan memulihkan engkau. Dan kami sangat bersuka cita pada saat itu. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Setelah kami selesai berdoa, kami sangat merasakan sukacita, damai sejahtera dan semangat baru tentunya. Karena kami merasa ada lawatan Tuhan yang dahsyat. 1 hari kami menjalani hidup, 2 hari, seminggu, sebulan, beberapa bulan. Apa ada perubahan? Gak ada Bapak Ibu. Bahkan semakin terpuruk kehidupan kami. Semakin hancur rasanya. Sampai saya berteriak lagi sama Tuhan. Tuhan, ini Tuhan yang ngomong bukan? Secara manusia ya. Tuhan yang ngomong bukan? Apa ini cuma bisa-bisa saya? Karena saya berpikir bahwa saya maunya kayak gitu. Jadi Tuhan ngomong kayak gitu. Biar saya tenang. Ya udah gini Tuhan. Kalau memang ini suara Tuhan. Saya mau Tuhan ada seseorang yang bernubuat buat saya. Itu saking saya downnya dan saya serasa putus asa gitu. Karena saya merasa bahwa Tuhan ngomong kok Tuhan malah kayak membiarkan semuanya semakin dalam saya rasakan gitu ya. Kayaknya Tuhan tuh diem aja, gak bergerak buat saya. Saya udah teriak sebagaimanapun. Padahal mungkin banyak orang sebagian berbicara mungkin ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi jerih lelah, mungkin orang banyak yang bilang, oh itu lu punya dosa, lu punya salah. Ya kan?
Dan lu harus bertobat. Dan kami ingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 bahwa Dia adalah setia dan adil. Ketika kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Saya bilang, Tuhan saya udah berseru. Saya udah minta ampun. Tapi mana? Gak ada jawaban doa Tuhan buat saya dan keluarga. Malah hidup kami semakin terpuruk dan hancur. Akhirnya saya bilang, ya udah saya minta bukti Tuhan. Kirimkan orang untuk bernubuat buat saya. Karena kalau saya dengar suara Tuhan langsung mungkin itu seakan-akan itu bukan suara Tuhan. Tapi memang ada orang-orang yang dikaruniakan Tuhan untuk bernubuat. Akhirnya saya ingat ada satu hamba Tuhan dan saya kenal. Dan saya tahu orang ini suka dipakai Tuhan untuk bernubuat. Jadi setelah kami mesbah doa, dan memang saya tidak langsung tidur biasanya. Karena biasa kalau punya pergumulan tuh gak bisa langsung merem. Merem sih bisa, tapi pikiran kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Pernah merasakan? Pernah merasakan? Ada yang punya masalah? Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan berkuasa, amin. Jadi pada saat itu tengah malam, saya ingat kepada seorang itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ada orang yang menubuatin buat saya. Dan saya cuma kenal sama orang ini. Ya udah, saya akan WA dia ya Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan dia untuk berbuat buat saya, tanpa saya perlu cerita ya Tuhan. Karena kalau saya cerita pasti dia bukan nubuat dari Tuhan dong, dia tahu. Jadi saya bilang, tanpa saya perlu cerita Tuhan. Saya bilang, Shalom. Saya ingat waktu itu kan udah tengah malam, udah jam 12 lewat. Dan saya lihat di notifnya WA itu pasti kalau ada online atau apa kelihatan ya. Terakhir dilihat kapan segala macam. Oh saya lihat dia masih aktif nih. Oke, berarti ini mungkin jalan Tuhan nih bagi saya, pikiran saya ya. Saya WA, Shalom. Dan dia nyautin, Shalom. Apa kabar? Biasalah. Kalau kita udah lama gak pernah komunikasikan gitu ya, apa kabar? Dan secara kilas saya bicara bahwa, saya cuma bilang gini, tolong bantu doa saya. Karena saya dalam keadaan yang memang kurang baik-baik saja. Dia cuma jawab apa? Baik. Oke Tuhan, saya tunggu. Saya tunggu jawaban Tuhan. Kalau memang ini Tuhan utus orang ini untuk bernubuat buat saya, pasti dalam 1 hari, 2 hari atau beberapa waktu kemudian dia akan telepon atau dia WA saya. Gitu. Akhirnya saya tunggu 1-2 hari tidak, seminggu 2 minggu tidak, 1-2 bulan pun tidak. Tidak ada jawaban dari Tuhan dan tidak ada yang bernubuat untuk saya. Sampai suatu ketika kami biasa jaga toko berdua dan memang saat-saat ini mungkin Bapak Ibu yang buka toko juga bisa merasakan mungkin ada perubahan ya. Kadang kita jualan tuh naik turun dan pada saat-saat ini memang suasana atau penjualan kita memang agak sedikit merosot begitu ya. Tapi kita percayalah kalau dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi biasa kita berdua dan kita pasti selalu cerita sama suami ngomong kenapa ya kita begini, apa kita introspeksi terus cerita. Terkadang kita sering menangis berdua di saat toko belum ada yang beli segala macam ya. Kita cuman ya kita sharing berdua sama suami. Terus suatu ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, ada 2 orang wanita datang ke toko kami dan dia tanya-tanya beras. Oh iya saya mau beli beras katanya. Saya mau mengadakan bakti sosial. Oh iya dengan senang hati kami layani. Terus singkat cerita kami ngobrol-ngobrol dan dia bilang bahwa mereka adalah pendoa di salah satu gereja. Dan kami juga cerita bahwa kami juga berjemaat di GPD Permata Pamulang. Dan saya katakan saya juga melayani Tuhan gitu. Saya juga dipercayakan Tuhan untuk jadi singer, WL. Tapi jujur memang saat-saat ini saya sedang tidak melayani Tuhan. Saya bilang, karena memang tahun 2024 awal saya pernah izin sama Bapak Gembala. Saya bilang, Om, saya izin dulu. Saya tidak mau melayani Tuhan dulu. Mengapa saudara? Karena ketika saya berdiri di sini, ketika saya melayani Tuhan menjadi WL, menjadi singer, itu intimidasi itu banyak. Siapa kamu? Kamu bisa melayani orang, sedangkan hidupmu hancur. Hidupmu, masa pelan Tuhan, kamu gak mengalami pertolongan Tuhan? Banyak intimidasi sehingga saya merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Sehingga pada suatu saat itu saya bilang sama Bapak Gembala, saya bilang Om saya izin dulu. Jangan tugaskan saya untuk melayani Tuhan. Ketika orang ini datang saya cerita, saya bilang saya lagi vakum untuk tidak melayani Tuhan. Mengapa katanya? Saya bilang iya. Akhirnya saya pandang-pandangan berdua dengan suami saya, kita cerita secara garis besar tidak mendetail. Terus dia bilang jangan pernah tinggalkan Tuhan. Seberat apapun hidupmu, sesakit apapun keadaanmu, sesulit apapun yang Tuhan izinkan,
jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, hidupmu semakin jatuh. Kamu akan semakin lemah, bangkit, maju, lawan. Itu semuanya tipu muslihat iblis untuk semakin engkau jauh dari Tuhan. Semakin menghancurkan engkau. Akhirnya saya bilang, saya cuma senyum dalam hati saya. Saya masih mengeraskan hati, saya pikir saya udah melayani Tuhan tapi kok gak ada perubahan juga kok. Ya, biasa manusia. Akhirnya mereka bersepakat, dia bilang, kita mau doain. Kamu mau kita doakan katanya. Dengan senang hati saya langsung bilang, iya kami mau. Refleks, langsung kita nyanyi satu pujian di toko. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu toko kami tuh di pinggir jalan persis. Yang gak tahu lah pada saat itu doa dinaikkan, orang ngeliat apa segala macam, kita udah gak peduli. Jadi kita nyanyi satu pujian, 2 pujian dinaikkan dan kita mulai menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, dan pada saat kita mulai menyembah Tuhan itu hadirat Tuhan sungguh luar biasa kuat kami rasakan. Hadirat Tuhan itu mengalir di toko kami dan kehidupan kami. Dan kami sama-sama berbahasa roh. Dan kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kehadiran Tuhan di situ buat menjamah kami. Dan akhirnya salah satu dari mereka ada yang bernubuat untuk saya. Tuhan berbicara melalui orang ini. Dan apa yang dia katakan sama persis dengan apa yang Tuhan katakan ketika kami mesbah doa bertiga di rumah. Tuhan katakan jangan takut. Aku yang akan menolong engkau. Proses yang Tuhan izinkan saat ini, yang aku izinkan saat ini, memang aku izinkan untuk aku membentuk engkau. Karena aku ingin mempersiapkan engkau, aku ingin memakai engkau. Di situ Tuhan berkata seperti itu. Dan di situ juga Tuhan katakan bahwa jangan takut akan masa depanmu. Jujur, saya sebagai orang tua, saya dan Kak Alek, kadang kita berpikir begini ya Bapak Ibu, mungkin saya aja atau ada di antara kita. Terkadang kita berpikir, saya tuh benar takutnya mendidik anak tuh benar apa enggak gitu ya. Apalagi zaman sekarang, kadang kita cuma bisa berharap sama Tuhan cara ngedidik anak zaman sekarang bagaimana gitu. Dan mengarahkan dia untuk berjalan di jalan Tuhan itu seperti apa. Kadang kita tidak mampu gitu. Tapi saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong. Dan dengan keadaan saat ini yang sekolah biayanya mahal, itu juga menjadi kekhawatiran buat saya. Gini, anak 1. Mungkin orang bilang, anak kamu berapa? 1. Hah? 1 aja gak bisa nyekolahin? Mungkin ya. Tapi itu ketakutan dalam hati saya, Tuhan. Nanti anak saya kalau sekolah gimana biayanya? Kuliahnya gimana? Jadi kadang kita tuh udah memikirkan jauh. Yang seharusnya belum kita pikirin gitu ya. Terkadang mungkin orang mah udah punya tabungan buat anaknya. Saya tabungannya apa Tuhan? Gak ada. Takut saya Tuhan. Akhirnya di situ Tuhan ngomong melalui orang ini. Dia bilang jangan takut. Apa yang kamu takutkan tidak akan pernah terjadi. Karena aku yang akan memelihara engkau. Amin. Jadi Tuhan tidak hanya memelihara saya, tetapi juga Tuhan akan memelihara Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Singkat cerita selesai, kami berdoa dan orang ini pulang dan tidak berkelanjutan hubungan kami. Jadi udah putus begitu aja. Maksudnya enggak ada selol segala macam. Sampai suatu ketika setelah dinubuatkan balik lagi. Apa langsung dipulihkan? Enggak. Sehari 2 hari sampai beberapa bulan lagi. Tapi kami mau tetap belajar percaya. Karena apa yang sudah saya minta dinubuatin udah Tuhan kirim gitu ya. Dengan orang yang gak kenal gitu. Dan walaupun sebetulnya gak perlu dengan cara itu. Dengan Tuhan berbicara melalui siapapun. Dengan firman Tuhan sekalipun itu Tuhan berbicara. Tapi pada satu saking terpuruknya saya sampai saya minta orang nubuatin saya. Dan Tuhan kirimin gitu ya. Terus berjalannya waktu kurang lebih mungkin sekitar 8 bulan dari itu. Mulai pintu-pintu sudah mulai terbuka. Yang hampir mentok, yang hampir kayaknya seperti gak ada jalan keluar. Tuhan bukain pelan-pelan. Pelan-pelan saudara. Terkadang kita pengennya langsung. Tapi ini Tuhan bukanya pelan-pelan. Sedikit-sedikit, kecil-kecil. Ya, tapi kita mau terus setia gitu. Ya kita tetap bersyukur gitu. Setidaknya seperti ini kehidupan saya. Permasalahan saya segini. Tetapi pada saat itu, ketika itu Tuhan baru bukain segini. Jadi masih ada setengahnya lagi nih, ya kan? Kalau kita masih punya setengahnya lagi pasti masih mumet gitu ya secara manusianya. Sampai suatu ketika berapa bulan yang lalu biasanya kami keluarga besar suka kumpul kalau liburan lebaran atau liburan-liburan hari apapun. Nah ketika pada saat itu ada lebaran, libur, jadi kumpul dari kakak saya dari Sukabumi, dari mana datang. Dan kita biasa kumpul, makan dan kita sharing-sharing. Dan pada saat itu semua pada pengen pergi ke tempat koko saya yang satu lagi, yang di Melati Mas. Karena habis renovasi rumah dan
papa mama saya juga udah lama gak kesana. Jadi kita kesana dan di sana juga kami biasa. Karena di situ ada beberapa alat musik dan bersyukurnya ini ada cucu-cucunya engkong emak juga bisa musik. Jadi mainnya musik dan kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, sharing. Ujung-ujungnya tiba-tiba ada yang nyeletuk bersaksi katanya. Hayo bersaksi, ini waktunya bersaksi gitu. Terus dalam hati kecil saya gini, kamu udah ditolong Tuhan. Ayo sekarang kamu juga harus bersaksi loh. Terus saya bilang, bersaksi? Enggak Tuhan, enggak mau saya bersaksi. Permasalahan saya segini, sekarang baru segini, saya enggak mau bersaksi. Saya mau bersaksi kalau masalah saya udah selesai semua. Ya, ketika itu dimulai dari papa saya. Papa saya bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang dahsyat, mujizat Tuhan yang terjadi luar biasa dalam kehidupan pemulihan papa dan mama saya ketika itu. Enak kan dengernya ketika kita punya pergumulan, bersaksi, udah ada jalan keluarnya. Enak? Kakak saya juga bersaksi. Punya pergumulan, udah selesai. Keponakan saya juga bersaksi, udah pergumulan dan ada titik jalan keluar, udah selesai. Dan ketika itu saya juga masih didorong terus, bersaksi kamu. Enggak, saya bilang enggak mau Tuhan, saya enggak mau bersaksi. Saya mau bersaksi ketika nanti udah kelar. Kalau sekarang saya bersaksi enggak enak, buat apa? Besok juga saya udah pusing lagi, pikiran manusia saya ya. Akhirnya selesai, singkat cerita saya tidak bersaksi. Kedua, ini pengingat Tuhan yang pertama buat saya. Yang kedua, tiba-tiba 2 orang yang mendoakan saya itu, padahal udah 1,5 tahun yang lalu kami tidak pernah berkomunikasi Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga tidak pernah datang lagi ke toko kami. Dan tiba-tiba dia datang. Dia datang dan cuma beli, ya mungkin sebetulnya barang itu juga banyak lah di toko-toko lain gitu ya. Dia cuma beli fit gelas 1 dus gitu. Ya udah kita layani dan biasa dia nanya kabar. Apa kabar Eva? Puji Tuhan gitu kan ya. Ya ada pintu-pintu Tuhan terbuka buat kami gitu. Puji Tuhan. Singkat cerita dia tepuk-tepuk saya. Sekarang waktunya kamu harus bersaksi. Saya bilang lagi. Saya cuma bilang, oh iya. Iya senyumin gitu ya, iya. Tapi dalam hati saya, enggak. Saya belum mau bersaksi Tuhan. Belum kelar kok masalah saya. Kalau udah selesai baru saya mau. Karena enggak enak ketika saya ngomong tapi saya masih punya pergumulan. Saya enggak mau, saya kerasin hati lagi. Akhirnya 2 kali Tuhan menegur saya dan saya tetap mengeraskan hati. Tiba-tiba tanggal 3 Mei itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, tiba-tiba Bapak Gembala WA saya, Shalom. Biasa saya juga nyautin, Shalom Om. Terus ada kata-katanya bagus banget pertamanya. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan mau berikan buat Eva. Terus saya udah wah gitu ya. Aduh apa nih Tuhan? Anugerah Tuhan yang luar biasa apa ini? Apa tiba-tiba Om Edi juga dapat hikmat dari Tuhan supaya ngomong sesuatu. Janji Tuhan apa yang mau Tuhan kasih buat saya gitu ya. Ternyata Om Edi bilang, iya nanti bawain renungan firman Tuhan. Saya kaget kan, saya bilang gini, Tuhan siapa saya? Siapa saya Tuhan? Saya gak gitu banyak ngerti tentang firman Tuhan. Saya itu gak layak. Pokoknya saya, kalau Tuhan pilih saya juga mau ngomong apa Tuhan. Tapi ketika itu Roh Kudus bilang lagi dalam hati saya, ini udah yang ketiga kali loh. Dan aku udah ngingetin kamu sampai Bapak rohanimu sendiri yang mengingatkan kamu. Om Edi, mentor saya, di mana saya dididik untuk semakin dekat sama Tuhan oleh beliau dari saya kecil. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kamu bilang enggak. Akhirnya saya jawab, baik Om, saya akan doakan. Tapi saya juga namanya manusia ya, masih bilang, tapi Om, saya belum siap. Terus apa Om Edi jawab misalkan, oh iya nanti kita doakan dulu apa segala macam. Mungkin ada pertimbangan dalam hati saya. Oh ya mungkin Om Edi salah kali ini. Ya milih orangnya atau apa gitu ya. Saya masih berpikir gitu. Saya masih berpikir bahwa Om Edi nanti akan jawab, iya nanti kita doakan lagi. Ternyata enggak. Om Edi jawab begini, baik dan doakan materi yang akan dibawakan. Hah? Materi? Jadi udah gak bisa berkelit dong Bapak Ibu Saudara ya. Udah disuruh doa tapi suruh doain materinya. Jadi ya udah saya bilang, baik Om, saya cuma belajar taat. Dan pada saat ini Tuhan nyatakan, saya bisa berdiri di sini dan saya mau bersaksi. Dan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan apa yang Tuhan tolong dalam kehidupan saya percaya bahwa Tuhan juga menolong dalam kehidupan saudara. Satu lagi, tetap ketika Tuhan, saya udah bilang melangkah. Oke Tuhan, saya mau taat walaupun saya gak tahu mau ngomong apa. Akhirnya malam itu kita berdoa bertiga lagi dan saya minta Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan berikan saya satu tema yaitu tentang
iman dan ketaatan. Yaitu diambil dari tentang cerita Nabi Elia dan janda di Sarpat. Dan saya percaya bahwa ketika saya berdoa, Tuhan ingetin bawain ini. Nah, dari sejak saya berdoa pertama, Tuhan ingetin itu, dan saya pada saat ini akan sharing firman Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saudara, juga buat saya. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, menguatkan saudara dan juga menguatkan saya. Gitu ya. Jadi saya mau bawakan renungan ini untuk menguatkan kita bersama. Jadi dalam keadaan apapun kita mau tetap belajar beriman dan taat kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yes, kita bangkit berdiri dulu dong Bapak Ibu Saudara. Kita masukkan dulu ya biar gak tegang. Saudara tegang, saya lebih tegang di sini. Karena untung ini kameranya cuma ngeliat sini. Kalau sampai bawah itu kaki saya udah bergetar ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama yuk kita suruhkan haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan Yesus penjamin hidupku. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita langsung saja dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai ke-16. Iman dan ketaatan, tema yang saya bawakan pada pagi hari ini. Iman. Mungkin kita sering dengar kata iman. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Iman itu adalah percaya walaupun kita belum melihat. Iman itu adalah percaya walaupun kita belum tahu cerita akhirnya. Cerita lengkapnya tentang hidup kita, apa yang Tuhan jaminkan dalam hidup kita, tapi kita mau tetap beriman, percaya. Iman, percaya. Ketika seakan-akan tuh Tuhan diam. Seakan-akan apa yang kita doakan, kita serukan, Tuhan tuh gak bergerak. Tuhan tuh gak bekerja, seakan-akan diam. Itu iman ketika kita masih tak percaya. Amin. Dan ketaatan. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah bertindak walaupun kita belum mengerti. Melangkah walaupun kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Itu adalah taat. Jadi ketaatan bisa dikatakan adalah buah iman. Kalau kita percaya walaupun kita belum melihat, kita mau tetap belajar melangkah berjalan bersama Tuhan. Karena kita percaya ketika kita taat, percaya kepada Tuhan, walaupun kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-16. Kita akan berbaca bergantian. Saya undang kembali bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang ke-8. Begitu selanjutnya sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah.
Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Haleluya. Kalau kita lihat dari ceritanya Nabi Elia, di sini sebelum Elia diperintahkan Tuhan untuk ke Sarpat bertemu dengan seorang janda ini, Elia juga dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Kenapa sampai Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit? Dan juga ada burung gagak yang mengirimkan dia makanan. Karena pada saat itu di Israel dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Dan mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, rajanya namanya Raja Ahab. Dia orang yang sangat jahat dan melakukan kekejian di mata Tuhan. Dia menyembah berhala sehingga banyak masyarakat Israel, orang-orang Israel juga ikut terpengaruh untuk menyembah berhala, gitu ya. Jadi sampai akhirnya Tuhan mengirim nabinya yang bernama Elia untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan menegur mereka dengan tidak mendatangkan hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jangankan hujan, di situ dikatakan embun pun tidak turun. Kita 1 bulan aja nggak hujan, apa yang terjadi? Kekeringan di mana-mana. Ini bayangkan 3,5 tahun tidak turun hujan, bahkan embun pun tidak ada. Jadi betapa dahsyatnya kesengsaraan pada saat itu. Penderitaan yang mereka alami, mereka kelaparan dengan luar biasanya, gitu ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Kita contoh Nabi Elia. Nabi Elia percaya dan beriman kepada Tuhan dan dia taat. Sampai Tuhan bilang, pergilah kamu ke Sungai Kerit pada saat itu. Dan di situ aku akan memberi kamu makan dan minum. Kamu minum dari aliran air dan kamu makan nanti akan diberi oleh burung gagak. Walaupun Elia belum tahu cerita selanjutnya seperti apa, tapi dia percaya. Karena iman adalah percaya ketika belum melihat. Iman adalah percaya ketika walaupun cerita lengkapnya Tuhan belum kasih tahu. Elia tetap pergi ke Sungai Kerit dan walaupun dia juga mungkin bingung ya. Kalau burung gagak itu kan image-nya burung yang gak bagus gitu ya. Burung pemakan bangkai dan lebih identik dengan keserakahan gitu. Tuhan kan bisa kirimin burung merpati kek, ya kan? Pikiran manusia kita gitu ya. Kirimin burung raja wali kek yang bagus-bagus. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Terkadang Tuhan bisa melakukan dengan apa yang pikiran kita tidak mungkin itu mungkin. Seperti ini, Tuhan bisa pilih burung gagak. Apa yang terjadi? Elia tetap taat. Dan Tuhan pelihara. Elia bisa makan di sungai, bisa minum di Sungai Kerit. Dan dia bisa makan dengan diberikan oleh burung gagak. Apa makanannya Bapak Ibu Saudara? Roti dan daging. Bayangin, roti dan daging loh. Burung gagak itu kan pemakan bangkai. Bangkai aja dia makan. Apalagi daging segar. Logikanya. Tetapi burung gagak ini gak makan tuh jatahnya Elia. Dia tetap sediain. Dipelihara setiap hari. Sampai akhirnya karena kekeringan itu terlalu hebat. Sungai Kerit ini pun menjadi kering. Dan Tuhan tidak tinggal diam buat anak Tuhan yang dipeliharanya. Tuhan menyuruh Elia ke Sarpat. Tuhan bilang pergilah kamu ke Sarpat. Di wilayah Sidon. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara. Sarpat dan Sidon itu adalah suatu daerah yang bukan pilihan Tuhan. Ya, Sarpat dan Sidon adalah suatu daerah yang tidak mengenal Tuhan. Dan sangat tidak mungkin terjadi bagi orang-orang Yahudi pada saat itu Tuhan bisa melakukan mujizat di tempat itu. Karena tidak ada nama Tuhan dimuliakan di Sidon dan di Sarpat. Tidak ada. Tetapi lagi-lagi Tuhan bisa memilih suatu tempat atau kondisi apapun yang mungkin bagi kita gak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Ketaatan Elia tetap pergi. Walaupun seharusnya Elia bisa berargumen sama Tuhan.
Mungkin ya kalau Elia bisa berargumen, ngapain saya harus ke Sarpat Tuhan? Ngapain saya ke Sidon? Udah tahu Sidon dan Sarpat itu adalah warga-warganya tuh menyembah berhala semua. Menyembah dewa Baal semua. Tuhan tuh gak bakal ditinggikan di situ gitu ya. Tapi Elia taat. Dia berjalan dan sampailah akhirnya dia di pintu gerbang. Dan di situ dia ketemu dengan seorang janda dan dia langsung bilang, tolong dong katanya ambilin air minum. Dan di sini juga ada terjadi ketaatan dari janda ini. Apakah janda ini kenal sama Elia Bapak Ibu? Kenal dengan Elia? Enggak. Elia itu orang asing. Bahkan itu bisa dikatakan musuhnya. Karena Israel dan Sidon atau Sarpat itu adalah, kalau Israel itu kan menyembah Tuhan, ya. Kalau Sidon, Sarpat itu kan menyembah berhala. Jadi itu bukan suatu negara yang bersahabat, bukan. Tetapi dengan ketaatannya janda ini dia memberikan. Dan yang lebih parahnya lagi nih, ketika janda itu udah mulai mau ambil air, belum sempat mau ngasih, Elianya bilang apa lagi? Tolong dong sekalian sama rotinya. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara. Kayaknya sedikit egois ya. Kalau kita berpikir ke Elia ini, ya ampun nih orang ya, satu gak kenal orang asing, minta air. Ketika masa kekeringan, menurut Bapak Ibu Saudara itu air menjadi suatu barang yang berharga gak? Berharga gak? Berharga Bapak Ibu. Tapi dengan orang yang kenal, dia tetap kasih, udah taat. Dia minta roti lagi. Sampai akhirnya dia bilang gini deh jandanya, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kenapa nih janda bilang demi Tuhan Allahmu yang hidup? Karena memang dia tidak kenal dengan Allahnya orang Israel. Dia gak percaya dengan Allahnya si Nabi Elia. Makanya dia bilang demi Tuhan Allahmu yang hidup. Aku gak punya roti. Yang aku punya apa? Segenggam tepung. Segenggam. Bukan seember tepung loh Bapak Ibu. Segenggam. Dan minyak dalam buli-buli. Dia bilang, saat ini aku sedang mengumpulkan beberapa potong kayu api. Dan aku mau masak tepung ini nih. Dan habis itu aku mau makan. Setelah itu aku juga mati. Karena gak ada lagi persiapan. Tapi apa Elia berbelas kasih gitu? Misalkan, oh iya ya, kamu punya segitu doang. Ya udah deh gak usah. Enggak. Elia malah bilang apa? Ya udah, gak apa-apa. Jangan takut, buatin dulu aja. Seperti yang kamu katakan tadi itu, roti bundar kecil itu. Tapi buatin dulu ya buat aku, kata Elia. Coba. Dilakuin gak sama jandanya? Dilakuin gak Bapak Ibu? Dilakuin. Ketaatan. Dia gak kenal Tuhannya. Dan dia juga bilang kan di situ Elia, lakuin aja. Nanti setelah kamu lakuin, kamu percaya deh, tepung itu gak bakalan habis. Minyak itu juga gak bakalan habis. Tapi udah terjadi belum? Tepung itu gak bakalan habis. Dan minyak itu gak bakalan habis, terjadi gak saat itu? Udah terjadi belum? Belum. Tapi dengan ketaatannya si janda ini, dia lakuin. Oke lah, udah gak kenal, udah minta ini, minta itu, segala macam ya dia lakuin. Dia tetap lakuin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat? Dengan iman dan dengan ketaatan, mujizat yang dahsyat terjadi. Amin. Terjadi. Tepung itu tidak akan habis. Dan minyak itu tidak akan habis juga. Sampai masa kelaparan itu berakhir. Luar biasa ya. Terkadang mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu terjadi kapan? Ketika kita mau mulai melangkah. Ketika kita mulai mau taat. Walaupun kita gak tahu ke depan itu kayak gimana. Yang penting taat dulu. Seperti janda di Sarpat ini. Dia gak tahu bener apa enggak sih nih Elia ngomong tepungnya gak bakalan habis dan minyaknya gak habis. Tapi dia mau tetap taat dulu. Sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Kita juga mau belajar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kisah ini ada 4 poin yang akan saya simpulkan untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan memiliki rencananya masing-masing atas kehidupan saudara dan saya. Kita baca dalam ayat 7, 8, dan 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan memiliki rencana untuk Elia. Dan Tuhan juga memiliki rencana untuk janda ini. Tuhan tidak hanya memberi makan kepada Elia bukan? Tetapi juga Tuhan memberikan makan kepada janda ini. Sampai kapan? Sampai masa kekeringan itu berakhir.
Dan begitu pun dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencananya untuk saya dan saudara semua. Jadi ketika Tuhan memiliki rencana untuk saudara dan saya, janganlah ketika kita melihat orang yang ada di atas kita, orang yang mungkin lebih beruntung dibanding kita, orang yang mungkin hidupnya lebih hebat daripada kita, orang yang mungkin ekonominya mungkin lebih baik, mungkin lebih baik kesehatannya, terus kita iri. Jangan. Karena ingat, Tuhan punya rencananya masing-masing buat kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau ada orang yang di atas kita yang mungkin kita anggapnya lebih beruntung, lebih gampang kalau berdoa tuh dijawab Tuhan tuh lebih enak gitu ya. Jangan iri, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena terkadang ya kita tuh melihat hidup orang lain tuh cuma dari luarnya Bapak Ibu. Wah itu dia enak ya, oh dia bagus ya. Tapi apa? Kita belum tahu kan proses yang dialami, betul? Dan sebaliknya, ketika kita melihat orang yang sedang terpuruk di bawah kita, mungkin ada kita lihat saat ini ada orang yang mungkin dalam ekonominya mengalami kebangkrutan, atau dia mengalami sakit penyakit, atau di dalam rumah tangganya ada suatu pergumulan yang hebat. Jangan juga kita cepat-cepat menaruh curiga kepada orang itu. Dan jangan juga kita cepat-cepat berprasangka buruk sama orang itu dengan berkata bahwa, oh iya dia begitu sih, udah ngakuin dosa sih. Pernah gak kita kepikiran kayak gitu? Oh iya lu begitu, kamu begitu karena kamu salah jalan, kamu salah, seharusnya kamu gak kayak gitu. Oh dia sakit, oh iya pantas dia sakit, dia jorok sih makannya ya, dia gak bener. Padahal kita gak tahu kan proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup orang itu. Saudara kenal Ayub? Tahu tentang tokoh Ayub? Seberapa salehnya dia di mata Tuhan? Apakah dia melakukan suatu kekejian di mata Tuhan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan proses yang hebat dalam kehidupan Ayub, bukan? Anaknya mati semua. Ada yang sanggup? Enggak. Dan dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa dalam satu-satunya itu hanya Ayub yang bisa bertahan ya. Tidak hanya mati semua, hartanya habis semua. Coba, udah anak mati semua, hartanya habis. Enggak cuma itu, istrinya juga ninggalin Ayub. Terus selain istrinya, dia juga mengalami suatu penyakit koreng, luka. Yang mungkin pada saat itu, ketika itu orang kalau udah ngalamin sakit penyakit itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Saudara tahu siapa yang apa yang membuat Ayub semakin down? Sahabat-sahabatnya. Saudara tahu kan kalau sahabat itu biasanya kenal kita, betul? Sahabat itu kenal kita, kenal Ayub. Tapi sahabatnya itu, padahal sahabatnya tahu hidup Ayub. Tapi sahabatnya bilang apa? Oh, kamu dosa kali, coba deh kamu minta ampun. Ya kan? Nah terkadang kita dalam keadaan kondisi kita aman Bapak Ibu Saudara. Ekonomi kita aman. Kesehatan kita terjamin, ya kan? Terus rumah tangga kita baik-baik aja. Kita bisa dengan mudah bukan menghakimi orang lain. Kita bisa dengan mudah bukan bilang kamu salah, kamu berdosa, makanya kamu sekarang jatuh. Enak kan ngomongnya dalam keadaan aman. Tapi lewat firman Tuhan yang kita mau belajar saat ini, kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan punya rencananya masing-masing buat saudara dan saya. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika kita sadar bahwa Tuhan punya rencananya? Jangan pernah iri kalau ngelihat orang lebih dari kita. Dan jangan pernah juga curiga terhadap orang yang sedang mengalami kedukaan atau mengalami penderitaan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetaplah jaga hati kita. Jaga hidup kita. Untuk tetap fokusnya hanya kepada siapa? Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu beserta dengan kita dan mengarahkan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan tidak menghakimi dan menjudge orang lain. Ya. Jadi teruslah berfokus kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Itu poin pertama Bapak Ibu. Poin kedua, Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Kita baca dalam ayat 12. Saya akan bacakan untuk saudara dan saya.
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun katanya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami akan memakannya dan pasti kami akan mati katanya. Jadi Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Seperti saya katakan tadi bahwa Sidon atau Sarpat adalah suatu kota di mana yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Di mana tidak mungkin ada mujizat Tuhan terjadi di situ karena mereka tidak memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, janda. Janda, mohon maaf. Pada saat itu janda pada zaman itu sangat dipandang sebelah mata. Tidak dihargai. Dan disepelekan. Janda itu tidak dianggap ketika itu. Pertama, Sidon dan Sarpat, suatu negara yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bagi mereka bangsa Yahudi berpikir seperti itu, janda juga sebagai orang yang tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang ada apa? Tepung sedikit sama minyak dalam buli-buli. Tapi ingat, lewat sesuatu yang gak mungkin bagi manusia, tapi Tuhan bisa bekerja. Amin? Ya, lewat sesuatu yang gak mungkin. Walaupun dibatasi oleh kondisi, keadaan, orangnya mungkin. Karena pada saat Elia lihat nih orangnya mau melihara Elia tuh yang mau kasih makan Elia tuh bukan janda yang kaya. Tapi janda yang miskin. Kalau dia bisa berargumen mungkin dia bisa bilang sama Tuhan. Ya Tuhan, janda miskin. Terakhir dia makan juga dia mau mati. Terus Tuhan mau pelihara saya lewat dia. Ya kan? Itu pikiran manusia terbatas. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Apa yang menjadi sesuatu yang mustahil bagi kita pada saat ini untuk Tuhan bisa bekerja? Enggak ada Bapak Ibu. Kondisi kita, keadaan kita, orang-orang di sekeliling kita, Tuhan bisa pakai apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja dengan apa yang ada pada kita. Ya, kita baca ayat 13-nya. Bisa ditampilkan juga. Biar gak ngantuk ya. Haleluya. Masih tetap semangat, amin? Coba saya tanya, yang pertama tadi apa? Nanti kalau bisa nih, nanti dapat permen dari suami saya. Bawa permen gak? Yang pertama apa? Tadi ayo. Tuhan. Yes. Ya amin. Tuhan punya rencananya masing-masing untuk kita. Yang kedua. Tuhan bekerja dengan tidak. Yang ketiga. Dengan apa yang ada pada kita. Tapi belum dijelasin. Iya. Baik. Kita akan baca sama-sama di ayat 13. Yuk 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya. Jangan takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu. Amin. Jadi Tuhan bekerja lewat apa yang ada pada kita. Terkadang nih kita mengharapkan Tuhan bekerja dengan di luar dari apa yang kita punya. Seandainya Tuhan, kalau aku sekolahnya tinggi. Seandainya Tuhan, kalau aku punya relasi banyak. Seandainya Tuhan, kalau aku punya banyak uang. Seandainya Tuhan, kalau aku kenal pejabat ini, pejabat itu, mungkin aku bisa. Tapi sekarang aku gak punya apa-apa Tuhan. Kita lupa Bapak Ibu Saudara, ternyata lewat tepung dalam tempayan yang sedikit loh, segenggam dan minyak dalam buli-buli Tuhan bisa bekerja. Apa yang kita punya saat ini? Musa cuma punya tongkat. Tongkatnya dari apa? Kayu, bukan dari emas. Tapi lewat tongkat itu Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Amin. Murid-murid Yesus cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika ada nama Tuhan dimuliakan di situ, dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan berapa? 5.000 orang. Dan bahkan ada sisanya berapa keranjang? 12 keranjang. Apa yang bagi kita tidak mungkin Tuhan bisa lakuin. Jadi apa yang kita punya saat ini, Tuhan bisa bekerja lewat apa yang kita punya. Amin. Percaya kalau ada nama Tuhan di situ, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan yang kita punya Tuhan yang. Sekali lagi kita punya Tuhan yang.
Aduh, dahsyatnya loyo banget ya. Dahsyat gitu dong. Kita punya Tuhan yang yes, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang keempat. Ini ternyata saya baru perdana tapi udah mau 1 jam Om. Kalau sampai 2 jam masih kuat? Enggak. Aduh ngantuk gitu ya, enggak ya. Semangat. Oke, poin yang keempat. Yang terakhir bahwa di dalam kondisi apapun milikilah kemurahan hati. Kita tahu zaman sekarang ada zaman-zaman yang sulit ya. Zaman-zaman yang mungkin enggak mudah gitu ya. Semua serba sulit lah ibaratnya. BBM naik, mungkin pendapatan sulit, harga-harga juga semua naik, sulit. Nah, tapi kita mau belajar dari janda ini. Dalam keadaan dan kondisi terbatas apapun, dia tetap memiliki kemurahan hati. Apa contohnya? Ya contohnya, walaupun dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak, dan walaupun itu untuk terakhir kalinya loh, ini ada orang yang gak dikenal, orang asing minta terus dia kasih. Itu namanya kemurahan hati. Sekarang ilustrasi ya. Misalkan nih Bapak Ibu Saudara, ada orang nggak kita kenal nih. Tiba-tiba dia datang sama kita. Dia bilang, tolongin dong. Aku lagi butuh uang. Misalkan aku lagi mau apa gitu, butuh. Kalau ini kan tepung aja ya sama ini. Ini orang nggak kita kenal nih. 50.000, dia cuma minta katanya 50.000. Kita nggak kenal. Coba dikasih nggak? Mikir kayaknya sih ya, 100 kali, 1000 kali mungkin. Apalagi kalau kita yang berdagang, ya Ko Suryadi. Mungkin 50.000 itu bisa untung gas berapa biji itu, 3 kilonya, ya kan? Ataupun yang mana. Kita berpikir seperti itu ya. Atau nih, misalkan nih, udah kita kasih, oke lah, gak apa-apa lah, kita mau jadi kayak janda itu misalkan ya, 50. Belum sampai kita ngeluarin nih duitnya, dia minta lagi, oh iya 100.000 lagi, coba. Mungkin kita berpikir, aduh agak sedikit gak tahu diri ya mungkin ya. Nah itulah saat-saat ini ya, memang Bapak Ibu Saudara kemurahan hati tidak selalu diibaratkan dengan materi. Dengan kita meluangkan waktu, kita menyapa orang lain, kita memberikan senyuman yang termanis. Kita cukup bilang, Tuhan berkati ya. Orang yang tadinya udah mau down, dengar kita bilang Tuhan berkati ya. Itu mendapatkan kekuatan baru, amin. Jadi jangan pernah memandang bahwa kemurahan hati itu hanya dengan materi. Kalau saya ceritain tadi itu cuman contoh kecil yang terkadang dunia nyata gitu ya. Dan mungkin Elia sama janda di Sarfat juga begitu. Ya kan kadang kan lebih ke kebutuhan gitu ya. Jadi dengan kita bisa mendengar kisah tentang Elia dan janda di Sarfat, mari dalam kondisi sesulit apapun, kondisi mungkin tidak mengenakan pun dalam kehidupan kita, milikilah terus kemurahan hati. Ya, karena kemurahan hati, dengan kemurahan hati kita berinvestasi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kita melakukan kemurahan hati, kita mengutanggi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mau berhutang buat kita. Ya, jadi lakukan yang terbaik. Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Pada saat kapan kita mau berjumpa dengan Tuhan? Pada saat kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa gini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku gak punya baju nih, kamu memberi aku baju. Ketika aku gak punya tumpangan, kamu memberi aku tumpangan, katanya Tuhan. Jadi siapa Tuhan? Yang kalau kita mau berjumpa Tuhan itu kayak gimana? Kata Tuhan, ketika kamu memberi kemurahan hati kepada orang-orang yang terhina sekalipun, itu kamu sudah berjumpa dengan aku, kata Tuhan. Saudara mau? Amin? Rindu berjumpa dengan Tuhan? Yes, lakukanlah semua dengan kemurahan hati yang tulus agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi ada 4 poin, masih ingat yang pertama? Yang pertama ya, apa tadi? Tuhan punya rencananya masing-masing atas hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja dengan apa yang ada. Bukan dengan tidak ada yang ada pada kita. Tapi apa yang ada di kita. Dan yang terakhir, yang keempat. Yes, milikilah kemurahan hati. Apapun keadaanmu. Amin. Haleluya. Demikian
renungan yang bisa saya bagikan. Jadi tetaplah kita percaya walaupun kita belum melihat. Tetaplah percaya ketika kita belum tahu cerita akhirnya. Tetaplah percaya walaupun ketika Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya rindu untuk menyanyikan satu pujian sebelum saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Kita akan satu pujian. Saya undang mungkin singer WL untuk membantu saya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan... Jiwaku bertanya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Katakan imanku Tuhan, imanku berkata, haleluya. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Yes. Meski mataku tak, angkat kedua tanganmu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Haleluya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun, haleluya. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Engkau yang pegang kuasa atas hidup kami. Di rata